Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan proses pemberdayaan kaum duafa terhadap target yang sudah kami survei. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Abdurrahman dengan NIM 2003120181. Dan yang kedua, ada teman saya. Nama saya Rinda Ardila dengan NIM 20031208. Oke. Dan untuk selanjutnya, ada teman saya Saya lagi. Imelda Faradiba, NIM 200312096. Oke. Untuk yang keempat, ada teman saya lagi. Perkenalkan, nama saya Widya Rismayanti dengan NIM 2003121098. Dan untuk selanjutnya, ada teman saya lagi. Perkenalkan, nama saya Popiah dengan NIM 203 Oke. Dan yang terakhir, yaitu nah, inilah kami, kelompok 5, kelompok studi Islam pemberdayaan kaum duafa. Untuk penjelasan selanjutnya, simak video berikut ini. Dikirimin ya, alhamdulillah gitu, biar cepat rodanya gitu kan ada ini. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang sudah Bapak jelaskan, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Kegiatan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat di mana untuk memperoleh barang dan jasa. Dengan kegiatan ekonomi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi dan konsumsi. Tujuannya adalah keadaan yang ingin dicapai baik dari suatu perubahan sosial yang mana menjadi masyarakat yang
memiliki kekuasaan, juga pengetahuan dan kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehingga lebih baik lagi, baik di sisi ekonomi maupun bersifat sosial seperti kepercayaan diri dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat dapat memungkinkan atau menciptakan suasana yang memberi kesempatan potensi masyarakat untuk berkembang. Dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki dan berkelanjutan untuk dapat mengembangkannya. Konsep Islam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat berbicara tentang pemberdayaan tidak dilepaskan dari kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak. Konsep Islam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat berbicara tentang pemberdayaan tidak dilepaskan dari kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Sedangkan kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Namun, demikian ada dua kriteria dasar dalam persoalan kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan secara ekonomi. Dalam hal ini, kemiskinan dapat dilihat dengan indikator minimnya pendapatan masyarakat atau yang kekurangan modal, rendahnya tingkat pendidikan, kekurangan gizi, dan sebagainya, yang berpengaruh besar terhadap pemulihan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kemiskinan yang dipengaruhi tingkah laku dan sikap mental berbagai bentuk penyimpangan sosial, sikap pasrah atau menerima apa adanya sebelum berusaha, berasa kurang berharga, perilaku hidup boros dan malas. Tahap-tahap pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa tahap yang perlu dilalui agar pemberdayaan tersebut dikatakan berhasil. Tahap-tahapan yang perlu dilalui dalam proses pemberdayaan itu menjadi 3, yaitu tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Yang kedua, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan dan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan. Yang ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan sehingga terbentuk kemampuan inovasi dan kemandirian. Tujuan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utamanya yaitu memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik kondisi internal maupun eksternal. Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi: yang pertama, kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis. Yang kedua, kelompok lemah khusus seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, masyarakat terasa asing. Terus, pemberdayaan masyarakat dapat ditegaskan bahwa dalam proses pemberdayaan perlu melalui beberapa tahap agar mencapai tujuan pemberdayaan. Tahap tersebut dimulai dari penyadaran dan menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berubah sampai terbentuk kemandirian. Jika pemberdayaan masyarakat ini mencapai keberhasilan, masalah persoalan ekonomi merupakan suatu masalah yang krusial bagi masyarakat bangsa ini. Kurangnya perhatian dari pemerintah maupun masyarakat terhadap kaum duafa mengakibatkan mereka termarginalkan dari ekonomi hingga merangsang pada masalah pendidikan. Bahkan derita hidup yang mereka alami adalah sebuah keniscayaan di tengah-tengah kehidupan. Melihat kemiskinan tersebut dibutuhkan bantuan warga Indonesia, khususnya para fitrator, untuk membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah keluarga duafa. Keluarga duafa adalah golongan manusia yang senantiasa hidup dalam zona kemiskinan, ketertindasan, keterberdayaan, kelemahan, dan penderitaan yang terus-menerus. Contohnya adalah fakir miskin,
anak terlantar, orang cacat, dan anak-anak yatim. Oleh karena itu, pantaslah bagi mereka untuk diberdayakan guna mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Al-Quran menegaskan kata du'afa yaitu lemah dan mustadlafin kaum yang lemah. Dalam konteks kemiskinan, penyebut kedua istilah tersebut kepada penyebab timbulnya kemiskinan dalam kehidupan sosial. Dalam wacana sosial, kemiskinan tidak saja terjadi secara natural, namun juga dapat ditimbulkan dari struktural, yaitu ketidaksanaan ekonomi yang merata dan ketidakadilan dari pemerintah. Kaum du'afa yaitu lemah merupakan sekelompok masyarakat yang lemah dari sisi perekonomian. Kaum du'afa terdiri dari orang-orang yang terlantar, fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang cacat. Kaum du'afa ialah orang-orang yang menderita hidupnya secara sistemik. Para du'afa setiap hari berjuang melawan kemiskinan. Dalam memberdayakan kaum du'afa, tentunya perlu ada sebuah wadah atau lembaga yang memfasilitasi kemampuan kaum du'afa dalam berbagai bidang. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan perhatian kepada para kaum du'afa yang agar mereka pun dapat mengembangkan satu, diri dalam bidang wirausaha, dua, dengan adanya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai wadah untuk memberdayakan kaum du'afa. Maka hal ini setidaknya harus mampu memutuskan atau mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberdayakan mereka melalui wirausaha. Pemberdayaan kaum du'afa ini merupakan suatu kegiatan yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik tanpa adanya paksaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu sesama yang nasibnya kurang beruntung dibanding kita. Landasan gerakan pemberdayaan kaum du'afa yang kami lakukan adalah terkait dengan Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Nama dan bentuk kegiatan ini adalah pemberdayaan kaum du'afa. Lalu bentuknya itu yang pertama bersilaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan. Dua, memberikan bantuan kepada keluarga du'afa untuk meringankan masalah. Lalu bentuknya itu yang pertama bersilaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan. Dua, memberikan bantuan kepada keluarga du'afa untuk meringankan masalah dalam keluarga tersebut. Landasan kegiatan pemberdayaan kaum du'afa ini yaitu yang pertama sesuai Al-Quran dan Al-Hadis, yang kedua yaitu tugas mata kuliah studi Islam 3. Dengan tujuan kegiatan pemberdayaan kaum du'afa ini yaitu yang pertama memperkuat akidah Islam, yang kedua menjalin silaturahmi serta mempererat persaudaraan, yang ketiga bersosialisasi dengan keluarga du'afa tersebut, yang keempat membantu terhadap kaum sesama muslimin. Nah, waktu dan tempatnya itu pada bulan Januari di Kampung Sukagali. Lalu selanjutnya yaitu tim pelaksana yang terdiri dari saya sendiri, Rinda Ardila, yang kedua yaitu Hafiah, yang ketiga yaitu Widya, yang keempat yaitu Imelda, yang kelima yaitu Rudi Abdurrahman, yang keenam yaitu Riki Gunamarwan. Menyebutkan alasan mengapa kelompok kami menjadikan Ibu Renda sebagai objek dari pembelajaran studi Islam kami atau pemberdayaan kaum du'afa kami. Pertama-tama, dari mana kita mengetahui Ibu Renda ini, yaitu kami mendapatkan informasi dari ayahnya rekan kami, yaitu Widya. Singkatnya, beliau menceritakan bagaimana kondisi ekonomi dari Ibu Rena dan kenapa Ibu Rena ini sangat membutuhkan bantuan dari luar. Nah, setelah beliau bercerita, kami mengklaim bahwa Ibu Rena ini bisa dikatakan memang memiliki kriteria kaum du'afa, karena ia sudah tidak memiliki kepala keluarga, lalu harus
memiliki gangguan autisme yang membutuhkan anggaran banyak untuk kesembuhannya. Nah, lalu yang kedua, anak perempuannya yaitu Deandra. Dia sudah masuk sekolah dasar kelas 4, namun dalam bidang akademiknya nilainya agak kurang baik begitu. Nah, jadi kami sekelompok sepakat untuk memilih keluarga Ibu Rena ini dijadikan objek pemberdayaan kaum duafa kami. Mungkin segitu dari saya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang keadaan keluarga yang kelompok kami bantu, yaitu keluarga Ibu Rena. Keluarga Ibu Rena itu bisa dibilang cukup memprihatinkan ya. Kenapa? Karena Ibu Rena itu kan seorang single parent ya, dan sudah ditinggal oleh almarhum suaminya selama kurang lebih 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu Ibu Rena mengurus kedua anaknya itu sendirian gitu. Ditambah lagi anak pertamanya itu kan berkebutuhan khusus, dan Ibu Rena itu tidak mampu untuk mengurusnya sendiri gitu. Jadi anak pertamanya itu Ibu Rena kirim ke pesantren yang ada di Subang, dan anak keduanya juga sekarang baru kelas 4 SD. Ibu Rena juga mempunyai pekerjaan serabutan seperti membantu mencuci piring, menyetrika, dan pekerjaan rumah lainnya. Pekerjaan seperti itu kan tidak terus-menerus ya, jadi Ibu Rena itu hanya akan melakukan pekerjaan serabutan tersebut jika ada panggilan, dan sementara dalam sehari itu bisa hanya ada 4 kali panggilan gitu untuk pekerjaan tersebut. Dan mungkin dari pekerjaan tersebut kan bayarannya tidak seberapa ya, maksudnya tidak besar gitu. Itu pun mungkin masih kurang untuk mencukupi kebutuhan Ibu Rena dan anak keduanya sehari-hari gitu. Mungkin untuk membayar pesantren untuk anak pertamanya saja mungkin udah 80.000 sehari kan. Belum lagi untuk mencukupi seperti makan dan yang lain-lainnya untuk kebutuhan di rumah. Dan juga Ibu Rena itu bercerita kepada kami, kepada kelompok kami, bahwa Ibu Rena tuh akan menjual rumahnya. Kenapa? Karena Ibu Rena yang pertama itu kan meminjam uang ke sana ke sini untuk membayar kebutuhan dan untuk membayar pesantren anak pertamanya kan. Dan Ibu Rena itu seperti gaya lubang tutup lubang gitu loh, kayak meminjam uang di sini terus minjam lagi uang di tempat lain untuk membayar utang di tempat pertama seperti itu. Dan mungkin Ibu Rena itu bingung ya untuk mencari uangnya dari mana. Lalu Ibu Rena juga bercerita kalau Ibu Rena tuh meminta bantuan kepada Basnas untuk setidaknya mungkin diberi bantuan uang atau mungkin seperti usaha untuk Ibu Rena untuk mencukupi kebutuhan Ibu Rena sendiri gitu. Dan kebetulan juga kemarin tuh waktu kami datang ke rumahnya, Ibu Rena tuh sudah bercerita kalau sudah ditelepon oleh Basnas untuk dibantu berjualan seperti fried chicken seperti itu. Dan kemarin tuh waktu kami ke rumahnya mungkin belum berjualan gitu loh, masih seperti rencana kayak. Jika kita melihat ke dalam isi rumah Ibu Rena, mungkin perabotannya itu lengkap ya, ada, tetapi sebenarnya itu tuh rusak, seperti kompor, lalu TV, seperti itu tuh rusak. Yang pertama tuh TV itu memang sudah rusak dari lama ya, lalu kompor itu rusak. Kenapa rusak? Karena ada yang menginjak gitu loh. Dan mungkin yang masih berjalan tuh hanya magic jar dan kulkas. Magic jar itu yang memang bisa dipakai untuk seperti masak nasi atau mungkin masak mie juga bisa di magic jar. Untuk kulkas itu masih berjalan, tetapi mungkin tidak 100% berjalan begitu, tidak 100% bisa dipakai. Lalu pada saat kemarin saya mencoba untuk mengunjungi lagi Ibu Rena, alhamdulillahnya Ibu Rena sudah mulai berjualan fried chicken seperti apa yang sudah Ibu Rena rencanakan dari jauh-jauh hari. Ibu Rena berjualan fried chicken itu di dekat rumahnya ya, tidak jauh dari rumah. Tetapi mungkin Ibu Rena juga masih kesusahan untuk berjualannya. Kenapa? Karena dari Basnas itu tidak sepenuhnya dibantu ya sepertinya. Seperti Ibu Rena harus menyiapkan sendiri seperti kresek, lalu kertas nasi, terus lalu tempat
atau kotak gitu untuk fried chickennya gitu. Mungkin selebihnya seperti ayam dan yang lainnya mungkin diberi oleh Basnas, tapi hal-hal yang mungkin kecil itu Ibu Rena harus mempersiapkan sendiri gitu. Sementara Ibu Rena juga kan tidak mempunyai uang untuk membeli bahan-bahan tersebut ya. Jadi Ibu Rena masih mungkin kesusahan dalam ekonomi untuk membeli bahan-bahan tersebut. Dan juga semoga Ibu Rena berjualannya juga lancar sehingga Ibu Rena bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan juga bisa mengurus anak pertamanya yang di pesantren itu, dan juga bisa mungkin untuk membayar semua hutang-hutangnya Ibu Rena dan tidak jadi menjual rumahnya Ibu Rena tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang keadaan keluarga Ibu Rena. Mohon maaf apabila saya menjelaskannya kurang rinci atau mungkin kurang jelas. Saya minta maaf dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang sudah kelompok kami berikan terhadap Ibu Rena. Nah, yang pertama kami melakukan dulu penyurveian terlebih dahulu bersama-sama ke rumah Ibu Rena. Kemudian di penyurveian tersebut kami melakukan interview kepada Ibu Rena terhadap keadaan Ibu Rena saat ini seperti apa dan melihat kondisi rumahnya. Apakah rumahnya masih layak dipakai atau tidak. Kemudian ketika sudah melakukan penyurveian, kami berunding bersama teman-teman untuk mengumpulkan dana dan akan diserahkan kepada Ibu Rena. Tetapi kami tidak memberikan dana tersebut berupa uang, melainkan kelompok kami memberikannya berupa sembako dan alat tulis untuk anaknya sekolah. Nah, di dalam sembako juga kami tidak hanya memberikan beras saja, melainkan ada banyak macam-macam, seperti beras, telur, minyak goreng, gula pasir, kornet, teh celup, mie instan, bumbu-bumbu, dan ada juga snack-snack untuk cemilannya. Kemudian di dalam alat tulis juga kami tidak hanya memberikan buku dan ballpoint saja, melainkan kami memberikan buku tulis, ballpoint, pensil, penggaris, buku gambar, pensil warna, spidol, dan ada juga Al-Quran dan Iqra untuk belajar mengaji Ibu Rena dan anaknya. Nah, kemudian kelompok kami juga tidak hanya memberikan bentuk material saja, melainkan kami juga mengajarkan anak Ibu Rena, seperti mengajarkan cara menghitung, membaca, menulis, mengaji. Nah, mungkin itu pemberian dari kelompok kami untuk Ibu Rena. Sekian, terima kasih. Ya baik, jadi kesimpulan dari kegiatan yang telah kelompok kami lakukan atas tugas dengan tema pemberdayaan masyarakat kaum duafa, kelompok kami memilih keluarga Ibu Rena Quraisin sebagai salah satu penerimaan bantuan dari kami yang beralamat di Jalan Sukagali 2, karena keluarga beliau termasuk kriteria kaum duafa yang sangat membutuhkan bantuan dari kami, yang dimana keluarga beliau juga cukup bisa dibilang dengan keadaan kurang mampu baik dari segi ekonomi maupun non ekonomi. Dan alhamdulillah kami dapat sedikit membantu keluarga Ibu Rena tersebut dengan memberikan berupa sembako dan peralatan sekolah seperti alat tulis dan yang lainnya, yang dimana kegiatan kami seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 7, yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Dan keutamaan menyantuni
kaum duafa ialah memberikan harta atau barang yang bermanfaat. Arti kaum duafa sendiri yaitu orang-orang yang lemah, atau dalam bahasa Arab orang-orang yang tidak punya apa-apa dan harus disantuni. Bagi kewajiban muslim untuk memberi dan sesuai dengan surat yang diperintahkan dalam surat Al-Ma'un. Nah, dengan adanya kegiatan ini, maka kami berharap kepada teman-teman sekalian untuk lebih peduli kepada yang lebih membutuhkan kita, dan kami juga berharap ini dijadikan sebagai contoh yang baik untuk teman-teman ke depannya, jadikan motivasi. Nah, mungkin segitu penjelasan tentang proses pemberdayaan masyarakat kaum duafa yang telah kelompok kami lakukan kepada agen kita, yaitu Ibu Rena. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak salah dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.